Tanggal 29 lagi ada di posisi ini ya. Ini adalah paling kecil, yaitu di 136. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mencari nilai maksimum dengan kriteria tanggal. So, hari ini ada salah satu contoh ya, salah satu contoh tabel penjualan ya, sederhana aja gini. Jadi kalau teman-teman ingin membuat transaksi sebagai contoh seperti ini tidak dibuat tanggal satu persatu, tetapi dengan menggunakan fungsi random, ini juga random ya. Jadi teman-teman kalau ingin latihan seperti kayak gini, ini teman-teman sudah bisa membahas atau membuat rumus random untuk tanggal dan angka ya. Oke, kita langsung aja di sini kita coba buat berapa jumlah tanggal transaksinya, misalnya transaksi misalkan ya, di sini kita tulis tanggal transaksinya berapa, kemudian di sini nilai maksimum, nilai atau jumlah penjualan maksimum ya, penjualan maksimum ya, seperti ini jumlah nilai penjualan maksimumnya berapa. Jadi kita akan mengisi tanggal transaksi, misalnya kita cari yang 29 ya, misalkan 29 bulan 4 tahun 2020 misalkan ya, seperti ini. Oke, kita akan mencari berapa sih jumlah penjualan maksimum untuk transaksi tanggal 29 bulan 4 tahun 2020 ya, dari data dua penjualan ini ya, penjualan ke-1 dan kedua. Kemudian kita juga bisa mencari nilai minimumnya ya, misalnya seperti ini. Oke, kita coba cari dengan menggunakan rumus kombinasi ya. Jadi kita gunakan atau mencari true dan false dulu ya. Kita mencari true dan false dulu di sini dengan menggunakan fungsi if ya. Oke, jadi formulanya adalah if di sini tanggal dulu ya. Kita akan samakan tanggal dulu, logical testnya yaitu tanggal transaksi ini semua ya. Tanggal transaksi yang ada di sini itu akan sama dengan tanggal transaksi di sini ya. Nah, ini kan logical test yang pertama ya. Jadi kita gunakan rumus if dulu. Kemudian titik koma, value if true-nya di sini, maka gitu kan ya, value if true ini logical test, yaitu kalau data rank B3 sampai B24 transaksi ini sama dengan tanggal transaksi yang ada di sini, maka gitu kan, ini value if true. Value if true-nya kita ambil, maka di sini kita ambil data penjualannya, yaitu yang dua penjualan ini ya, semua gitu. Jadi sampai bawah ini. Oke. Jadi C3 sampai dengan D24 ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal enter aja dulu ya, seperti ini. Nanti hasilnya kan false, dan ini hanya ada dua hasil ya, yaitu kalau tidak false berarti true ya. Jadi kalau misalnya ini kita mengambil false, ini false berarti kita akan menambahkan atau mencari data lainnya, yaitu nilai maksimum ini. Maka kita bisa menambahkan di sini fungsi max kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman tinggal di sini max number 1, number 2 ya. Kemudian kita tinggal enter saja, yes. Nah, di sini hasilnya 0 karena di sini hanya mengambil data pada baris pertama saja ya. Jadi datanya tidak array. Kalau ingin data hasilnya sesuai dengan pencarian ini, maka kita gunakan Ctrl Shift Enter. Oke. Ini hasilnya yaitu 520. Oke, kita cek apakah tanggal 29 bulan 4 itu jumlahnya 520. Kita cari tanggal 29 itu yang ini ya. Ada juga yang ini ya. Kita cari lagi, ada enggak tanggal 29. Oh, udah ya. Tanggal 29 itu hanya ada 2. Nah, sekarang nilai maksimumnya adalah 520, yaitu di posisi ini ya. Oke. Ini posisi 520. Yang lainnya kan masih di bawah nilainya. Ada yang 314, 220 dan 136. Oke, jadi kita sudah dapat hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari nilai penjualan minimum dari tanggal yang ini ya, dengan kriteria tanggal 29, maka kita bisa menggunakan rumus yang sama, tetapi dengan menambahkan fungsi if. Jadi sama dengan if kayak gini, logical testnya yaitu
data ini, data tabel ini ya isinya itu sama dengan data tanggal ini ya. Oke, maka kita akan logical test value true-nya itu akan sama dengan data yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada yang sama, ini apakah true atau false gitu kan ya. Maka kita coba enter aja dulu dan ini hasilnya false. Nah, kalau misalnya ingin mencari nilai minimum, maka di sini kita tulis aja fungsi min seperti ini. Kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, kalau sudah muncul kayak gini tinggal yes saja. Nah, kita sudah dapat hasilnya yaitu 139. Coba kita cek 139 itu di posisi tanggal 29. Nah, ini kan masih besar ya. Tanggal 29 lagi ada di posisi ini ya. Ini adalah paling kecil yaitu di 136. Oke, seperti ini ya. Dan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengolah data penjualan ya gitu kan. Ini kalau misalnya satu data ya teman-teman, misalkan satu penjualan saja ya ininya tinggal C sampai C gitu kan ya. C sampai C24 kayak gitu kan. Jadi C. Kalau misalkan penjualan kedua saja berarti nilainya yaitu D3 sampai D24 kayak gitu ya. Ya, jadi jangan lupa Ctrl Shift Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekira video singkat ini cukup sampai di sini. Nanti kita next video bikin lagi ya untuk ya kasus-kasus seperti kayak gini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.